Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Juanli David dari kelompok 7. Pada kelompok kami di sini kita ingin menjelaskan yaitu mengenai sistem penyewaan mobil berbasis web. Dan kelompok kami itu berisikan anggota yaitu ada Sofian Agung, Jeremy Carvalho Sinuraya, Bagus Rizky Darmawan, dan termasuk diri saya sendiri. Oke, pertama kita akan menjelaskan materi yaitu rental mobil. Apa sih rental mobil? Rental adalah tempat penyewaan barang seperti kendaraan atau peralatan yang dikenakan biaya tertentu untuk jangka waktu tertentu. Sehingga rental mobil dapat diartikan sebagai layanan penyewaan mobil kepada pelanggan dengan pembayaran berdasarkan waktu penggunaan atau kontrak tertentu. Oke. Lalu kita di sini menjelaskan juga itu apa itu UML, Unified Modeling Language, merupakan alat bantu bahasa pemodelan yang dapat digunakan untuk rancang bangun berorientasi objek. UML dapat digunakan untuk spesifikasi, visualisasi, dan dokumentasi sistem pada fase pengembangan. Lalu di sini juga kita menjelaskan yaitu use case diagram. Apa sih use case diagram? Use case diagram yaitu merupakan salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor, pengguna, atau sistem eksternal, dan sistem yang akan dikembangkan. Diagram ini bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dari sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Setiap use case menunjukkan sebuah layanan atau fungsi yang dapat diakses oleh aktor. Lalu di sini saya ingin baca juga mengenai activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau bisa disebut dengan workflow dalam suatu sistem atau proses bisnis. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, termasuk pengambilan keputusan dan kondisi percabangan. Lalu ada juga sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram interaksi dalam UML yang menggambarkan bagaimana objek berinteraksi dalam suatu skenario tertentu dalam urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim antar objek, termasuk waktu pengiriman dan urutan terjadinya. Jadi materi yang saya jelaskan cukup sampai sini, akan dilanjutkan oleh teman saya nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan ruang lingkup sistem. Sistem informasi ini adalah platform penyewaan mobil berbasis web yang dirancang untuk mengelola seluruh proses rental secara online bagi penyewa dan petugas rental. Sistem ini dapat diakses melalui browser di perangkat apapun, laptop, HP, serta tablet, tanpa perlu instalasi tambahan. Ruang lingkup sistem mencangkup yang pertama ada pemesanan. Pengguna dapat mendaftar, login, dan mencari mobil berdasarkan tanggal dan memilih opsi sewa dengan supir atau tanpa supir. Yang kedua, validasi dan pembayaran. Sistem akan memvalidasi ketersediaan mobil dan supir. Dilanjutkan dengan proses pembuatan dan penerimaan kwitansi digital. Yang ketiga, pengembalian dan denda. Sistem juga mengelola proses pengembalian kendaraan, memeriksa kondisi mobil, serta penanganan denda jika terjadi keterlambatan atau kerusakan. Tujuan perencanaan. Perencanaan sistem dilakukan sebagai fondasi awal dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Yang pertama, menentukan ruang lingkup dan fitur sistem secara jelas. Yang kedua, menyusun proses bisnis penyewaan yang akan diakomodasi oleh sistem. Yang ketiga, menentukan metode pengembangan yang sesuai. Yang keempat, menyiapkan model perancangan sistem menggunakan pendekatan UML. Metodologi pengembangan. Metodologi yang digunakan adalah waterfall, yaitu metode berurutan yang dimulai dari perencanaan, analis, desain, implementasi, hingga pengujian. Metode ini cocok untuk pengembangan sistem berbasis web yang lingkupnya sudah jelas sejak awal. Tahapan ini meliputi yang pertama, perencanaan untuk menentukan langkah dan pembatasan pengembangan. Yang kedua, analis untuk mengetahui kebutuhan pengguna dan proses bisnis. Yang ketiga adalah desain untuk menggambarkan struktur dan alur sistem secara visual. Analisis. Pertama, analisis penggunaan use case. Sistem ini melibatkan dua faktor utama dengan peran yang jelas.
Yang pertama, penyewa atau pengguna. Bertugas melakukan registrasi, login, dan mencari mobil berdasarkan tanggal, memilih mobil dan supir, serta melakukan proses penyewaan hingga pengembalian. Yang kedua, petugas rental atau pengelola. Bertugas mengelola operasional seperti memvalidasi ketersediaan mobil atau supir, mendata penyewa, membuat kwitansi, memeriksa kondisi mobil saat kembali, dan mengelola denda. 2. Analisis proses bisnis alur kerja sistem perancang untuk berjalan secara struktur dan otomatis yang terbagi menjadi 2 proses utama. Yang pertama, proses penyewa. Dimulai dari penyewa memilih mobil dan tanggal. Sistem secara otomatis mengecek ketersediaan jika tersedia. Petugas akan memproses data, membuat kwitansi, dan menerima pembayaran sebelum mobil diserahkan. Yang kedua, proses pengembalian. Setelah penyewa mengonfirmasi pengembalian, petugas akan memeriksa kondisi fisik mobil. Jika ada kerusakan atau keterlambatan, sistem akan secara otomatis terhitung denda yang harus dibayar sebelum transaksi yang dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan desain. Nah, di tahapan desain yang pertama ada use case diagram. Di sini ada use case diagram dari sistem penyewaan mobil berbasis web. Nah, di sini terdapat 2 aktor, yang pertama penyewa, yang kedua petugas sewa. Nah, di sini penyewa bisa registrasi, login, melihat daftar mobil, memilih tanggal sewa, memilih supir, mengembalikan mobil. Nah, di sini petugas sewa bisa login, cek ketersediaan mobil, cek ketersediaan supir, membuat kwitansi, terima pengembalian, cek kerusakan mobil, hitung denda, dan proses pembayaran. Nah, di sini keduanya bisa sama-sama login, tapi petugas sewa tidak bisa registrasi. Begitu sebaliknya, penyewa tidak bisa cek ketersediaan mobil. Diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi utama dalam sistem dari sudut pandang pengguna. Penyewa dapat mengakses fitur registrasi, login, melihat dan memilih mobil serta supir, menyewa dan mengembalikan kendaraan. Petugas dapat melakukan pengecekan data, memproses transaksi, serta mengelola denda seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Selanjutnya ada activity diagram penyewaan mobil. Nah, di sini yang pertama dari penyewa. Penyewa akan registrasi atau login. Jika belum memiliki akun sebelumnya, maka registrasi terlebih dahulu. Kalau sudah login, nah setelah login mencari dan melihat mobil. Nah, setelah mencari dan melihat mobil, selanjutnya ada pilih mobil dan tanggal sewa. Nah, setelah pilih mobil, penyewa kirim permintaan sewa ke petugas sewa. Nah, petugas sewa terima permintaan sewa, lalu cek ketersediaan mobil tersedia atau tidak tersedia. Nah, jika mobil tidak tersedia, ada opsi lagi, lanjut memilih atau tidak lanjut memilih. Nah, jika lanjut memilih, penyewa akan pilih mobil lagi dan tanggal sewa. Nah, jika ketersediaan mobil tersedia, petugas sewa menawarkan dengan supir atau tidak dengan supir. Nah, jika dengan supir, akan memilih supir. Nah, jika penyewa sudah memilih supir, kembali lagi ke petugas sewa. Petugas sewa cek ketersediaan supir. Nah, setelah cek ketersediaan supir, jika supir tersedia, maka penyewa isi data penyewa. Jika tidak tersedia, lanjut sewa tanpa supir. Nah, yang tadi cek ketersediaan yang tadi jika dengan supir, tidak dengan supir. Nah, jika tidak dengan supir, maka sama, lanjut sewa tanpa supir. Nah, setelah lanjut sewa tanpa supir, isi data penyewa. Nah, setelah penyewa isi data penyewa, maka petugas sewa akan mendata penyewa. Nah, setelah mendata penyewa,
petugas sewa akan membuat kwitansi. Setelah membuat kwitansi, penyewa akan terima kwitansi. Nah, setelah terima kwitansi, penyewa akan bayar sewa. Si petugas sewa terima uang sewa. Setelah menerima uang sewa, petugas sewa menyerahkan mobil ke penyewa. Nah, setelah itu penyewa terima mobil. Nah, selanjutnya finish. Nah, finish ini ada 2 jalur. Yang tadi itu jika ketersediaan mobil tidak tersedia, jika penyewa tidak lanjut memilih, maka selesai juga sama. Nah, selanjutnya ada activity diagram pengembalian mobil. Nah, yang pertama ini penyewa login terlebih dahulu, lalu mengembalikan mobil. Nah, petugas sewa terima mobil, lalu cek kerusakan pada mobil. Nah, jika ada kerusakan, maka petugas sewa catat kerusakan dan memberikan denda. Nah, si penyewa akan membayar denda, si petugas sewa akan terima uang denda dan selesai. Jika tidak ada kerusakan pada mobil, maka langsung selesai. Sekian, terima kasih. Sequence diagram. Jadi pada sequence diagram ini terdapat 3 aktor, yakni penyewa, sistem, dan petugas sewa. Jadi pertama di registrasi dan login itu penyewa dapat melakukan registrasi dan login. Lalu jika login berhasil, sistem mengembalikan statement login berhasil. Lalu pada proses sewa mobil, penyewa dapat melihat daftar mobil, lalu sistem akan mengembalikan dengan menampilkan mobil tersedia. Lalu penyewa dapat memilih mobil, tipe mobil, input data sewanya. Lalu sistem akan mengkonfirmasi pemesanan. Lalu pada administrasi sewa, sistem akan mengirimkan notifikasi sewa baru, dan petugas sewa akan mengkonfirmasi penyewaan baru, dan sistem akan langsung menampilkan supir tersedia setelah dikonfirmasi. Penyewa dapat memilih supir, lalu sistem akan melanjutkan data pemesanan setelah memilih supir ke petugas sewa. Lalu petugas sewa dapat membuat kwitansi, lalu sistem dapat mengkonfirmasi pengiriman kwitansi ke penyewa. Lalu pada pengembalian mobil, penyewa dapat mengembalikan mobil, dan sistem mengirimkan statement cek kondisi mobil terhadap petugas sewa. Jika terdapat kerusakan, maka petugas sewa menghitung denda dan mengirim denda ke sistem. Sistem mengirim tagihan denda tersebut ke penyewa, dan penyewa memproses pembayaran sekaligus tagihan denda. Transaksi selesai. Jika mobil normal, proses pembayaran normal, penyewa membayar tagihan normal, dan transaksi selesai. Jadi di dalam sequence diagram penyewaan mobil tersebut itu ada interaksi antara penyewa, sistem, dan petugas sewa. Dimulai dari pencarian mobil, pemesanan, validasi, hingga serah terima mobil serta pembayaran. Sequence pengembalian mobil diagram ini menggambarkan tentang aksi dari penyewa yang mengembalikan mobil, petugas yang mencatat kondisi mobil jika ada kerusakan, menghitung denda, hingga penyewa melakukan proses dan melakukan pembayaran dan menyelesaikan proses. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi penyewaan mobil sangat dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis penyewaan agar menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat. Dengan pendekatan mobil pemodelan berbasis UML seperti use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram, sistem dapat dirancang secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini mencakup fitur-fitur penting seperti registrasi pengguna, pemesanan mobil, pengecekan ketersediaan, hingga pengembalian dan perhitungan denda. Selain itu, pemilihan metode pengembangan waterfall dirasa tepat karena proyek ini memiliki ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik sejak awal. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.